Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menentukan nama-nama yang mengisi posisi menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang akan membantu tugas-tugas Presiden. Mereka memiliki latar belakang beragam, mulai dari profesional, akademisi, kader partai, pengusaha, hingga aktivis. Dari kalangan profesional mengisi daftar seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Sementara dari kalangan akademisi diantaranya Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, hingga Menteri Tenaga Kerja Yasirli. Selain itu, sejumlah nama berasal dari organisasi kemasyarakatan, diantaranya adalah Menteri Sosial yang juga Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang merupakan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi yang tercatat sebagai Muslimat Nahdlatul Ulama. Sebelum mengisi daftar kabinet, nama-nama itu lebih dulu menyatakan kesanggupan dan komitmennya membantu merealisasikan Astajita atau 8 misi dalam mendukung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 pemerintahan Prabowo Gibran. Diketahui sepanjang Senin dan Selasa 14 dan 15 Oktober 2024, lebih dari 100 nama memenuhi panggilan Prabowo sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Sejumlah nama yang hadir memenuhi panggilan itu terbilang mengagetkan. Di antaranya yakni Sri Mulyani Indrawati, mantan Ketua Tim Pemenangan PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama Veronica Tan, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sebelum kemunculan Sri Mulyani itu, kabar beredar menyebut ada sejumlah nama masuk dalam bursa calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Gibran. Di antaranya Budi Gunadi Sadikin, Kartika Wirjo Atmojo, dan Mahendra Siregar. Sejauh ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang cukup berhati-hati dan kompeten dalam menjaga fiskal dan keuangan negara. Tak ayal, tidak sedikit pelaku pasar, investor, hingga analisis yang menaruh harapan besar Sri Mulyani untuk melanjutkan kiprahnya di era Prabowo. Pastinya banyak banget, aku harus lihat kemana. Tadi dapat penugasan atau ngobrol apa aja Bu sama Pak Prabowo? Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Selain Sri Mulyani, sosok lain yang mengejutkan publik adalah Veronica Tan. Pertemuan Veronica Tan dengan Prabowo terbilang singkat, yaitu hanya sekitar 20 menit. Veronica Tan mengaku Prabowo meminta dirinya membantu dalam bidang ibu dan anak. Veronica diketahui aktif sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Sementara Nasaruddin Umar mengaku kaget saat mendapat panggilan dari Prabowo. Nasaruddin berujar ia diminta membantu Prabowo di pemerintah mendatang. Saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya agak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Saya merasa I feel I'm nothing ya, tapi kok kenapa saya juga ikut dipanggil? Nggak pernah nyangka, nggak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen.
dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Usai 2 hari agenda pemanggilan, pada hari Rabu 16 Oktober 2024, Prabowo menggelar acara pembekalan calon menteri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Kejutan kembali muncul. Budi Gunawan yang kala itu usai diberhentikan Presiden Joko Widodo disebut menghadiri acara pembekalan calon menteri. Sedangkan Budi Gunawan tidak terlihat hadir ketika Prabowo memanggil para calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan pada 14 dan 15 Oktober itu. Selain sejumlah nama yang mengejutkan itu, tercatat 17 nama menteri dan wakil menteri yang saat itu masih menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf turut hadir memenuhi panggilan Prabowo. Hal ini seakan menunjukkan proses peralihan politik bergulir dengan baik dan dinilai penting agar kabinet Prabowo Gibran dapat segera bekerja usai dilantik. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah terbentuk. Kabinet itu berisikan 48 menteri yang mengisi 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Di samping itu, Kabinet Merah Putih juga ditunjang 4 lembaga setingkat menteri. Menyokong komposisi itu, belasan menteri era Presiden Joko Widodo mendapat kepercayaan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan baktinya. Banyaknya menteri terdahulu yang ditarik masuk pemerintahan kini seakan menunjukkan komitmen Prabowo akan misi keberlanjutan. Nama-nama itu antara lain yakni Erlangga Hartarto yang kembali menjabat Menko Bidang Perekonomian. Di antaranya membawahi Menteri Keuangan yang kembali diemban Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian yang masih menempatkan Andi Amran Sulaiman di kursinya, serta Menteri BUMN yang memberi ruang Erick Thohir melanjutkan kiprahnya. Mengarungi pemerintahan baru, para Menteri Ekonomi Prabowo langsung berpacu dengan dinamika ekonomi nasional dan dunia seperti perlambatan perdagangan dan investasi lintas negara, serta pergerakan modal antar negara di mana semua itu menuntut stabilitas ekonomi nasional. Permasalahan lain yakni pengendalian deflasi atau penurunan harga barang dalam 5 bulan terakhir menyusul turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, pekerjaan rumah besar yang menjadi tugas Menteri Ekonomi di pemerintahan Prabowo adalah pembayaran utang negara yang sudah jatuh tempo dan bunga utang tanpa mengusik likuiditas domestik. Diketahui, kenaikan utang dalam 1 dekade terakhir telah melonjak hingga lebih dari 3 kali lipat. Sementara rasio pajak cenderung turun dan rendah, yaitu di kisaran 9 hingga 10%. Selain itu, para Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih juga dituntut mencari jalan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, yakni situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus optimis terkait janji-janji Pak Prabowo akan dicapai. Hanya saja kami ini termasuk yang bingung karena apa? Pak Prabowo ini punya target 8%. Ada adagium perkataan begini, kalau Anda ingin mencapai hasil yang berbeda, lakukanlah 2 yang berbeda. Orang yang berbeda dan cara yang berbeda. Ya memang betul kita memerlukan yang namanya pengalaman. Tetapi kalau kita melihat capaian yang sudah berpengalaman ini kan harus kita akui hanya 5% pertumbuhannya, stuck di 5%. Jadi kalau cara orang yang lama dan prestasinya hanya 5%, kemudian Pak Prabowo menuntut 8%, itu kira-kira bagaimana mencapainya? Selain sejumlah menteri ekonomi, beberapa menteri era Jokowi juga melanjutkan baktinya di bawah koordinasi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ada 3 program prioritas nasional bidang kesehatan, yakni pemeriksaan kesehatan, pembangunan rumah sakit, dan menurunkan kasus tuberkulosis atau TBC. Pemeriksaan kesehatan dinilai penting untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Langkah-langkah pengobatan promotif dan preventif dipandang jauh lebih penting ketimbang pendekatan kuratif. Sementara, pembangunan rumah sakit ditempuh sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Satu program prioritas lainnya yaitu penuntasan penyakit tuberkulosis atau TBC dengan target penurunan kasus menjadi 272 kasus per 100.000 penduduk. Pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Beliau juga pesankan ada penyakit-penyakit yang menurut beliau harusnya sudah bisa diatasi di Indonesia seperti tuberkulosis sama malaria. Itu kan harusnya bisa cepatlah dieliminasi, dicari vaksinnya supaya masyarakat kita bisa cepat hilang penyakit ini. Menteri Sosial. Prioritas program tak kalah mentereng juga digaungkan Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul pun bertekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program kerja sosial. Statistik mencatat sebanyak 10 juta keluarga saban tahun merasakan manfaat dari program Keluarga Harapan dengan realisasi anggaran yang digelontorkan mencapai 28 triliun rupiah. Sementara dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Kemensos disebut telah membantu lebih dari 1 juta pelaku usaha kecil dan menengah dengan total realisasi anggaran mencapai 2,26 triliun rupiah. Saya lihat yang pertama memang tidak mudah ya, terutama dalam bidang penurunan kemiskinan. Lebih-lebih di tahun 2020 kemarin kita ada COVID-19 yang cukup menguras tenaga, anggaran ya, sehingga memang kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat statistiknya, kita bersyukur bahwa kemiskinan bisa diturunkan di tahun 2004 ini, dan ke depan kita harus berusaha bagaimana penurunan kemiskinan ini lebih tajam dari sebelumnya karena situasinya juga sudah lebih kondusif. Memang tantangannya banyak, diantaranya sekarang sedang rame isu penurunan kelas menengah yang disebut turun kasta dan lain sebagainya. Hadirnya belasan menteri di era Presiden Jokowi di Kabinet Merah Putih tak pelak dipandang sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan. Harapan besar seluruh lapisan masyarakat tanah air akan terwujudnya negeri yang maju, sejahtera, dan berdaulat kini turut disandarkan di pundak Tuan Presiden. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menterinya yang terhimpun dalam Kabinet Merah Putih. Sebagian dari menteri itu adalah wajah baru dan berasal dari kalangan profesional atau ahli. Mereka diantaranya yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, hingga Menteri Perhubungan Budi Purwagadi. Kehadiran kaum profesional seakan menunjukkan kepada publik bahwa Kabinet Merah Putih turut diisi figur-figur yang tidak hanya kuat dan memiliki kualitas mumpuni, tapi juga memungkinkan menghadirkan citra positif pada kepemimpinan Prabowo. Penilaian yang akan diberikan oleh publik, oleh masyarakat pada para menteri yang khususnya dari kalangan profesional. Karena profesional ini kan spesial ya.
Pak Prabowo ingin membangun second kabinet, maka yang mesti diunggulkan, dimunculkan yaitu kalangan profesional, betul-betul profesional yang ahli di bidangnya untuk mengemban amanah sesuai dengan katakanlah ya perintah. Para menteri yang diangkat dari profesional itu saya rasa memiliki tanggung jawab yang lebih, karena harus bisa lebih bergerak lebih cepat dibandingkan menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Deretan nama mentereng di Kabinet Merah Putih sudah barang tentu diiringi tugas dan tanggung jawab yang tidak enteng. Kementerian PPN Bappenas di bawah kepemimpinan Rahmat Pambudi akan bekerja keras untuk mulai mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman khususnya. Di dalamnya turut mencakup pengadaan perumahan, air minum, sanitasi, hingga persoalan pengelolaan sampah. Dalam cakupan yang lebih luas, kontribusi Rahmat Pambudi diharapkan mampu mewujudkan swasembada energi, pangan, dan air. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Tugas tidak kalah berat juga diemban Menteri Imigrasi Agus Andrianto yang tengah mengkaji soal kemungkinan warga binaan nantinya tidak perlu ditahan di dalam rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Diketahui persoalan overkapasitas masih menjadi permasalahan klasik yang menggayuti rutan maupun lapas. Sedangkan sistem perlakuan terhadap narapidana menganut sistem pembaruan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan. Memang persoalan overcrowding, ada yang menyebut juga overkapasitas, ini menjadi salah satu persoalan yang sayangnya memang tidak mudah untuk diselesaikan. Dari waktu ke waktu, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya untuk mengadres, mencari solusi untuk masalah ini, dan kondisi semacam ini biasanya terjadi di kota-kota besar. Di sisi lain, kementerian terkait, yakni Kementerian HAM yang dinahkodai Natalius Pigai, mendapat tugas membangun bidang HAM hingga penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di tanah air. Meski begitu, Natalius mengaku kementeriannya saat ini tengah fokus mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana. Saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Sementara, setumpuk pekerjaan rumah juga menanti Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dudi yang berlatar belakang birokrat itu dituntut untuk bergegas melakukan pembenahan infrastruktur transportasi hingga memberantas praktik pungutan liar di sektor logistik. Terlebih, praktik pungli itu turut dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang utamanya dilakukan di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB. Selain itu, permasalahan lain yang butuh pembenahan segera yakni menyangkut penanganan kendaraan overdimension dan overload. Mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih acap terjadi. Pengemudi ini adalah ujung tombak dari satu rangkaian perjalanan logistik. Ya, namun itu tidak setara dengan apa yang mereka dapatkan dalam arti kesejahteraan para pengemudi truk ini. Nah, ini disebabkan karena apa? Tarif angkutan barang itu rendah. Ya, apalagi setelah diserahkan pada mekanisme pasar di mana ada transaksi
ya yang terikat antara pemilik barang dengan pengangkutan. Deretan ahli di Kabinet Merah Putih akan saling bahu-membahu dengan para kolega dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Asta Cita atau 8 visi misi Presiden. Presiden pun mengingatkan, rakyat harus bebas dari ketakutan, kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan. Kabinet Merah Putih periode tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto bergegas menahkodai kapal besar bernama Kabinet Merah Putih. Di dalamnya berisi 48 menteri dan 56 wakil menteri yang menyokong laju kabinet. Jumlah wakil menteri lebih banyak dari jumlah menteri sebab satu kementerian ada yang memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Partai Gerindra dan Golkar memiliki perwakilan terbanyak di kabinet. Rinciannya, Partai Gerindra menempatkan 6 kadernya di kursi menteri dan 6 perwakilan di posisi wakil menteri. Sedangkan Partai Golkar menempatkan 8 wakilnya di posisi menteri dan 3 kader mengisi kursi wamen. Keseluruhan Partai Gerindra memiliki 12 wakil di kabinet, sementara Partai Golkar 11 kader di kabinet. Selain Partai Gerindra dan Golkar, ada pula perwakilan dari Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PBB, dan PSI. Meski begitu, parpol-parpol itu hanya mendapat kurang dari 5 kursi menteri. Catatan lain dari sekian banyak representasi parpol di kursi menteri itu, beberapa di antaranya merupakan ketua umum partai. Ya, saya melihat dilema ya. Pak Prabowo di satu sisi ingin memformula kabinet yang second tadi. Ya. Tapi di saat yang sama ada power sharing, ada akomodasi kekuatan partai. Dilema itu ya. Ini tidak bisa dinafikan soal ini. Sejatinya kalau kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka ya kita kriterianya dulu. Seperti apa? Pertama, integritas. Partisipasi perwakilan partai politik dalam sebuah kabinet seperti tak terelakkan. Sebab, bagaimanapun juga partai politik adalah tempat mencetak kader untuk melahirkan pemimpin nasional yang kelak akan menduduki jabatan strategis mulai dari menteri hingga presiden. Situasi tidak mudah pula yang diyakini dihadapi Prabowo kala menyusun Kabinet Merah Putih. Diketahui berdiri di barisan Kim Plus sebagai penyokong utama Prabowo Gibran tercatat 7 partai parlemen dan 7 partai non-parlemen. Tak ayal, bagi-bagi kue kekuasaan pun tak terhindarkan. Terlebih sejumlah partai pernah secara belak-belakan meminta langsung jatah menteri kepada Prabowo. Jangan sampai menteri ini sebagai ATM partai. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu kita tata ke depan di Kabinet Prabowo, bisa nggak bahwa ketika sudah dihibahkan kader partai itu betul-betul loyal kepada presiden, kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa negara. Dari posturnya, Kabinet Merah Putih memang merupakan kabinet gemuk, bahkan tergemuk sepanjang sejarah kabinet era Orde Baru, reformasi dan pasca reformasi karena jumlahnya mencapai 48. Saya kira ini menjadi konsekuensi logis dari gaya politik akomodatif Pak Prabowo yang mengajak semua komponen bangsa bergabung ke dalam pemerintahan, bahkan partai-partai yang kalah pilpres sekalipun. Saya kira poin positifnya adalah hari ini Pak Prabowo bukan hanya mendapatkan dukungan dari akar rumput, dukungan dari rakyat, tetapi juga dukungan dari elit secara mayoritas karena hampir semua kekuatan politik hari ini bergabung di belakang Pak Prabowo. Respons banyaknya partai penyokong, Prabowo pun menjadikan jumlah kementerian lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga dipandang sebagai langkah penyesuaian kebutuhan untuk menunaikan berbagai program prioritas dan setumpuk janji kampanye lalu.
Walau begitu, pembagian kursi menteri bagi setiap parpol disebut dilakukan secara proporsional. Kayak struktur tapi apakah kayak fungsi? Nah ini pertanyaan. Yang sudah empirik menunjukkan bahwa ketika kayak struktur, dana-dana itu hanya fokus pada dana rutin, dana birokrasi, dana pembangunan, pelayanan publik tercecer akhirnya. Yang sudah seperti itu loh ya. Maka kenapa untuk yang di Pemda itu kita harapkan tidak kayak struktur lagi. Jadi harus ramping lah. Itu kan kemarin itu kita merampingkan. Birokrasi Indonesia mau terbang ke kelas dunia. Loh, tapi tambun sekarang. Harus diantisipasi dampaknya. Boleh saja Pak Prabowo memiliki idealisme. Kerja dengan Pak Prabowo itu harus punya idealisme. Jangan cuma loyal ke saya, ke NKRI. Itu artinya memang dia ingin menteri yang statesmanship. Tidak hanya presidennya yang statesmanship. Pilihan beliau untuk merangkul dan membangun kolaborasi di tengah argumentasi yang sering saya sampaikan bahwasannya dinamika global yang tidak mudah itu pasti ada cost-nya. Salah satu cost-nya tentu terlihat sangat gemuk dalam tanda kutip susunan kabinetnya dan kelembagaannya. Namun Pak Prabowo sejak awal ingin semua urusan yang selama ini tidak menjadi titik tekan atau fokus itu dimulai untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu banyak bidang-bidang atau kementerian yang dipecah. Namun tentu pemecahan kementerian-kementerian tersebut kan dibarengi dengan upaya pengawasan. Langkah Presiden Prabowo menghimpun kekuatan partai politik sebanyak-banyaknya disebut demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif di masa mendatang. Diyakini pula, suasana politik yang kondusif akan turut mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dr. Haji Agus Harimurti Haji Abdul Muhaimin Iskandar Haji Hasan Kasmi dan Dr. Fatih John Yassin Tanto. Presiden Prabowo Subianto tengah meyakinkan langkah memastikan fondasi perwujudan visi misi presiden yang termaktub dalam Asta Cita berada di jalurnya. Asta Cita diketahui merupakan janji kampanye Prabowo Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 yang turut mengusung sejumlah program unggulan dan prioritas. Usai melantik jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo kemudian menggelar sidang Kabinet Paripurna pertama. Presiden menyampaikan beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus pemerintahannya, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari sederet daftar panjang program unggulan, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya ingin langsung tancap gas mengeksekusi sejumlah program di 100 hari pertama. Istilahnya, program hasil terbaik cepat atau disebut juga quick win. Menjadi salah satu prioritas Prabowo Gibran, anggaran untuk program ini disebut lebih dari 100 triliun rupiah. Anggaran itu disebut-sebut telah direstui parlemen dengan payung hukum Undang-Undang APBN tahun 2025. Subprogram dari program tersebut diantaranya makan siang bergizi gratis, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Program makan siang bergizi gratis mendapat alokasi anggaran mencapai 71 triliun rupiah. Program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Sementara di bidang kesehatan, program yang hendak dieksekusi cepat adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan gula darah, tensi, foto ronsen, hingga screening penyakit katastropik. Penyakit katastropik adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan dan pemantauan kesehatan secara berkala
namun acap dibiarkan oleh penderitanya sehingga terjadi perburukan kondisi. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, ada pula program penurunan kasus tuberkulosis atau TBC dengan anggaran mencapai 8 triliun rupiah. Target penurunannya yakni 272 kasus per 100.000 penduduk. Selanjutnya yakni pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah dengan cara meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas terus sendiri. Untuk mendukung ini tentu akan ada peningkatan fasilitas kesehatan. Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk meningkatkan fasilitas kesehatan sudah menyiapkan anggaran tambahan juga sebesar 1,8 triliun dan diharapkan dengan anggaran yang ada, program yang jelas dan terukur ini bisa kita maksimalkan. Tentu kerjasamanya bukan hanya kerjasama pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama pemerintah daerah. Tapi yang jelas program ini jelas, anggarannya disiapkan sehingga Pak Prabowo tidak hanya omong-omong janji kampanye, tapi bagaimana setelah dilantik langsung segera melakukan eksekusi. Program primadona selanjutnya yaitu berkaitan dengan pendidikan yang menargetkan renovasi 22.000 sekolah. Renovasi itu mencakup ruang kelas, mebel, dan mandi cuci kakus atau MCK. Jatah anggarannya mencapai 20 triliun rupiah. Di samping renovasi fisik, Presiden Prabowo juga ingin membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan budget 4 triliun rupiah. Pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Selain memperbaiki 22.000 sekolah ini, kelas dan MCK, apa sih keuntungan yang lain? Nah, di situ pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menghitung akan ada 178.000 orang yang akan bekerja melakukan pekerjaan kontraktor lokal ya untuk memperbaiki sekolah, kelas maupun MCK. Jadi ini multiplier efeknya besar. Jadi bukan hanya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah dengan perbaikan kelas dan juga MCK, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk 178.000 orang yang akan bekerja di sektor konstruksi dalam memperbaiki sekolah ini. Menggenapi program hasil terbaik cepat atau Quick Win, yakni membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektar. Selain itu, diagendakan pula cetak sawah baru seluas 150.000 hektar beserta sokongan sarana dan prasarana penunjang dengan anggaran 15 triliun rupiah. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia kembali menggapai swasembada pangan dalam 4 tahun mendatang. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada, arahan Bapak Presiden, kita harus mencapai secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Beliau targetkan 4 tahun. Moga-moga bisa sebelum 4 tahun sudah swasembada. Di samping program hasil terbaik cepat, Presiden Prabowo juga memiliki proyek prioritas yang menjadi program non-quick win pada 2025 mendatang. Proyek-proyek itu diantaranya pembangunan bendungan, irigasi, dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu, Presiden Prabowo juga mempunyai sederet program yang mendukung terwujudnya Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Abdul Muhaimin Iskandar, Haji Hasan SPM, Dr. Fatih Don Yanti, Sutanto